Shalom, selamat siang untuk anakku siswa PAK kelas 10. Hari ini kita mulai pembelajaran meskipun dilaksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh ya. Materi kita pada hari ini adalah tentang pertumbuhan, yaitu Allah memberikan pertumbuhan pada manusia. Sebelumnya kita akan awali dengan doa. Iya Tuhan, Bapa di surga, saat ini anakmu kelas 10 akan melaksanakan pembelajaran agama. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, berkati jalannya pembelajaran hari ini sehingga boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, untuk materi kita yang pertama dalam pertemuan pertama ini, kita membahas tentang Allah memberi pertumbuhan pada manusia. Kalian bisa baca untuk bacaan Alkitabnya Keluaran 2 ayat 1 sampai 10, kemudian 1 Timotius 4 ayat 22, Mazmur 31 ayat 15, Amsal 17 ayat yang pertama, dan 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Karunia Allah dalam pertumbuhan manusia. Siapa yang memberikan pertumbuhan kepada manusia, kepada kita semua, yaitu Allah sendiri. Pasti kalian juga tahu bahwa manusia itu tumbuh bahkan dari dalam kandungan, dari rahim ibu kalian, kemudian sampai lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, semuanya itu yang memberikan pertumbuhan adalah Allah sendiri. Nah, inilah karunia Allah dalam pertumbuhan manusia. Jadi seseorang tuh mengalami pertumbuhan bukan hanya fisiknya saja tambah besar, tapi juga secara moral, intelektual, dan emosional. Jadi nanti satu-satu kita akan bahas, dan saat ini yang mau kita bahas adalah pertumbuhan fisik. Jadi manusia itu akan bertambah besar dari lahir, kecil, bayi, sampai dewasa dan tua. Nah, itu mengalami tahap-tahap pertumbuhan tertentu. Dari sini yang memberikan pertumbuhan itu adalah Allah sendiri. Itu adalah karunia Allah lewat pertumbuhan yang sempurna kepada manusia. Meskipun ada juga ada beberapa kelainan, ya mungkin 1-2 yang terjadi bahwa pertumbuhan mereka tidak senormal dengan mungkin manusia normal yang lain. Namun kita harus bersyukur bahwa kita diberikan pertumbuhan yang benar-benar sempurna dari Tuhan, yang harus selalu kita syukuri. Jadi manusia tumbuh dari bayi, dari anak-anak, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Kalian ada pada tahap yang mana? Ya, mungkin kalau kelas 10 SMA yaitu tahap remaja. Sebelum nanti kalian menuju ke tahap dewasa. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik manusia. Jadi Tuhan memang yang memberikan pertumbuhan, tapi manusia juga harus berusaha, ya, karena untuk bisa mempengaruhi bahwa pertumbuhan fisik kita sebagai manusia akan tumbuh dengan baik, dengan sehat. Yang pertama adalah asupan makanan yang bergizi. Jadi kalau makanan kita kurang bergizi atau bahkan kurang asupan makanan, mungkin pertumbuhan kita juga akan terganggu. Kemudian kesehatan, ya, kita harus jaga kesehatan, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Nah, itu bisa juga mempengaruhi dalam pertumbuhan fisik manusia. Kemudian kebersihan. Kalau kita tidak bisa menjaga kebersihan, akhirnya apa? Kita sakit-sakitan, sering sakit, ya, sehingga pertumbuhan fisik kita pun juga akan terganggu kalau kita kurang menjaga kebersihan. Jadi asupan makanan iya, kesehatan iya, kebersihan iya. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik manusia. Arti bertumbuh dewasa secara umum. Orang dikatakan, oh, si A sudah dewasa. Itu dari mana ya? Nah, jadi seorang dikatakan bisa bertumbuh dewasa. Yang pertama, dapat bertanggung jawab terhadap hidupnya, pekerjaannya, dalam memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Nah, ini. Jadi orang dikatakan dewasa mungkin usianya sudah
dewasa tetapi dia belum bisa bertanggung jawab terhadap hidupnya. Dia hidup masih belum bisa menghasilkan apa-apa, belum bisa membiayai kehidupannya sendiri. Jadi masih tergantung kepada orang lain, berarti orang tersebut belum dikatakan dewasa meskipun usianya sudah usia dewasa. Dapat membuat keputusan dan mempertanggungjawabkannya. Jadi orang yang dewasa berani untuk mengambil keputusan, dan bukan hanya mengambil keputusan saja, tetapi juga mempertanggungjawabkan keputusan itu. Jadi benar-benar misalnya kalian akan menentukan jurusan saat kalian nanti mungkin sudah lulus SMA mau kuliah. Nah, kalian harus berani mengambil keputusan apa yang akan kalian ambil, dan itu sesuai dengan kemampuan kalian, dan kalian harus berani untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi itu menunjukkan bahwa kalian sudah dewasa. Jangan ambil keputusan sesuai dengan ntar dulu lah, kata teman lah, kata orang tua lah, kata ini itu, tapi kalian benar-benar berani mengambil keputusan dan berani untuk mempertanggungjawabkannya. Kemudian orang yang bertumbuh dewasa secara umum juga tidak tergantung kepada orang lain. Jadi kalian sudah mandiri. Orang yang sudah dikatakan dewasa, dia sudah mandiri. Mungkin orang yang usianya belum dewasa, masih remaja, tapi dia sudah mandiri, ya mungkin bisa dikatakan dia sudah dewasa karena dia sudah bisa ambil keputusan sendiri, bisa menghidupi dirinya sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Sebaliknya kalau usianya sudah dewasa tapi dia ini tidak tergantung kepada orang lain. Baiklah, untuk selanjutnya, dewasa menurut Alkitab. Nah, dewasa menurut Alkitab itu seperti apa? Jadi, dewasa menurut Alkitab itu adalah pribadi yang matang dan dewasa secara rohani. Nah, pribadi yang matang secara rohani, berpusat pada kehendak Kristus, bukan pada kehendaknya atau hal-hal duniawi. Jadi, apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, kehendak kita harus benar-benar berpusat pada Kristus. Jadi bukan mengutamakan hal duniawi, tapi semuanya mengutamakan hal-hal yang seturut dengan kehendak Kristus. Yang ketiga, pribadi yang telah mengalami pembaharuan oleh Kristus. Berarti hidup kita adalah hidup yang sesuai dengan Roh Kudus, yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus, ya, sesuai dengan buah-buah roh itu. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Kemudian mampu menjadi teladan dalam hal perkataan, perbuatan bagi lingkungan sekitar. Jadi kita mampu untuk menjadi teladan. Nah, jadi benar-benar hidup kita bisa dijadikan teladan bagi orang lain. Berikutnya adalah tujuan Allah memberikan pertumbuhan. Untuk apa sih Allah memberikan pertumbuhan? Agar manusia mengalami segala perbuatan ajaib Allah. Allah yang membentuk dan menenun sejak kita dalam kandungan. Jadi yang membentuk menenun kita sejak dalam kandungan itu adalah Allah sendiri. Jadi kita sudah terbentuk sejak kita ada dalam rahim ibu kita. Allah sudah membentuk dari situ. Nah, ini sungguh suatu perbuatan yang ajaib, sampai kita lahir, sampai kita tumbuh menjadi bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua. Nah, itu adalah perbuatan Allah yang ajaib dan luar biasa. Kemudian agar manusia menyadari bahwa Allah sangat dekat dan mengasihi manusia. Jadi kita sadari bahwa tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita gak akan bisa bertumbuh sampai sebesar ini. Agar manusia memiliki harkat dan martabat yang mulia. Yang keempat, agar manusia mengenal penciptanya melalui semua pengalaman hidupnya. Nah, untuk tugas kalian, buatlah sebuah gambar seperti aliran sungai untuk menggambarkan perjalanan hidup kalian. Jadi kayak gambar ke aliran sungai. Kemudian di situ ada momen-momen yang penting dalam hidup kalian. Kalian nanti tuliskan, yaitu pengalaman penting dalam hidup kalian. Misalnya momen yang penting kelahiran, kapan kalian lahir, kalian tulis di situ momennya. Kemudian masuk sekolah, lulus, dapat penghargaan, bahkan sakit, atau mungkin momen-momen yang lain yang mungkin kesenangan atau mungkin hal yang menyedihkan sekalipun, kalian bisa tulis dalam perjalanan hidup kalian. Dan itu menunjukkan bahwa selama perjalanan hidup kalian gak bisa semuanya itu terjadi karena campur tangan Tuhan. Sehingga kalian menyadari dan semakin mengenal bahwa kalian
memiliki Tuhan yang luar biasa yang selalu menyertai di setiap kehidupan kalian. Silakan kalian buat itu, kalian foto dan kirim ke grup ini. Ibu tunggu, ibu kasih waktu sampai hari ini ya mungkin 1 jam sampai jam 2, jam 3 lah harus sudah dikumpulkan. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya kita akan akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan boleh menyertai jalannya pembelajaran agama hari ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan apa yang dipelajari boleh berguna, bermanfaat untuk anak-anak-Mu, untuk bisa semakin mempertebal iman kepercayaan mereka kepadamu. Ampunilah dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih atas kehadirannya dalam pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua.